Kemudian perkembangannya di pekan ini, nah ini kan sudah di akhir September, sudah pindah ke Oktober, alhamdulillah sudah ada penangkapan tersangka. Meskipun kami juga menyayangkan ini informasi yang kami dapatkan ini valid, tapi kok sayangnya informasi ini seperti di-keep, tidak dipublikasi secara luas melalui media massa resmi, terutama yang nasional. Tapi karena kita punya kepedulian, makanya ya kalaupun media nggak ataupun polisi tidak melakukan press release resmi, karena emang ini sudah faktual, kami sudah bisa informasi yang valid dan sudah bisa di cross check, sehingga kami menyampaikannya melalui para youtuber yang ada dulu saja. Karena kalau tidak kita kehilangan momentum untuk memberikan kontrol sosial, pengawasan kepada kinerja kepolisian. Jadi meskipun pihak kepolisian belum mengeluarkan press release secara resmi, tapi sudah mengabarkan ke pihak-pihak terkait bahwasanya sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap. Itu 3 orang. Sayangnya yang ditangkap baru dari kalangan Mukibin Pribumi, sayangnya. Yang otak pelakunya yang Bahar bin Smith belum gitu. Ya. Di pertanggal awal Oktober ini itu sudah ada yang kami dapatkan informasi itu penetapan tersangka dan sudah ada penangkapan. Itu mungkin kita pakai inisialnya saja ya. Inisialnya AES dan DNC juga MA. Nah, jadi sudah ada 3 orang yang pribumi, Mukibin pribumi terkait dengan panitia itu sudah ada dilakukan penangkapan. Nanti di fakta persidangan, insya Allah ya dalam pandangan kita harusnya lebih kuat kepada ininya Kang Rida. Apalagi kan dari korban, dari pelaku yang sampai dengan 10 orang lebih, kalau dengan fakta persidangan harusnya bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang lebih kuat bahwasanya memang otak pelakunya ini adalah Bahar bin Smith. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Ubaidillah Tamam dan juga Mas sebagai tuan rumah host channel ini, Mas Charlie Al-Jailani. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dalam YouTube ini, dan juga kami hormati, kami muliakan, kami cintai para pemirsa dari YouTube channel ini sendiri. Baik, jadi sebelum saya jelaskan, mungkin kalau untuk perkembangan mungkin saya ceritakan dulu tuh kronologinya tanggalnya juga ya, Mas. Boleh, silakan. Biar jadi mungkin kalau ada yang belum menyimak dari pemirsanya Mas Charlie biar bisa tahu. Jadi itu kan kejadiannya ini di tanggal 21 September. Jadi 21 September ini di Cipondoh, Kota Tangerang, ada yang mengundang Bahar bin Smith. Nah, sebelumnya Bahar bin Smith ini ditolak oleh MPCNU Kota Tangerang, PCNU Kota Tangerang, dan juga ada penolakan ceramah beliau itu dari Aliansi Masyarakat, yang mana Aliansi Masyarakat Kota Tangerang juga ada yang dari PWI. Nah, itu ada penolakan-penolakan dikarenakan memang Bahar bin Smith ini sudah biasa bernarasi ceramah yang sifatnya bukannya memberikan hikmah yang bermanfaat, tapi isinya sampah, ajaran radikalisme, kebencian, dan juga caci maki, seperti itu. Jadi bagi beberapa pihak menjadi suatu hal yang kurang baik. Tapi tentunya karena di Indonesia ini negara demokrasi, tentu ada juga yang memiliki pendapat sebaliknya, sehingga malah mengundang Bahar bin Smith. Nah, ketika sudah diundang, nah pihak-pihak yang menolak sifatnya lebih bernarasi yang sifatnya himbauan, bukan paksaan. Nah, sehingga ketika terjadi acaranya tetap berjalan, nah itu kami harapkan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ternyata terbukti keprihatinan dari pihak yang menolak Bahar bin Smith terjadi.
Nah, jadi terjadinya itu Kang Rida, anggota Banser, nah itu pada dasarnya sekedar penasaran, sekedar ingin tahu dengan Pak Bahar. Karena Pak Bahar ini kan meskipun ditampilkannya itu ulama, tapi juga tanda kutip ulama Habib yang selebritis. Wah, dan itu Ya. juga dengan gaya yang sifatnya rambut panjang anak muda lah. Jadi kadang-kadang bagi yang ini sudah kayak ngartis lah ibaratnya Pak Bahar bin Smith ini. Dan juga emang yang namanya beliau public figure, tentunya pasti ada yang pro dan kontra juga tetap ada. Sehingga namanya Kang Rida ini sifatnya penasaran. Penasaran, ingin lihat langsung gitu. Yang tadinya mungkin para pemirsa kan melihatnya di dunia maya, ada di apa namanya YouTube. Nah, ini Kang Rida ini penasaran ingin melihat Habib Bahar di dunia nyata. Nah, cuman karena sebelumnya itu ada penolakan-penolakan kepada Bahar bin Smith, sehingga mereka itu sifatnya dalam ceramah itu semacam punya paranoid terhadap kalangan penolaknya. Nah, yakni yang mereka kenal tuh ada sifatnya PWILS, itu yang biasa mereka itu paranoid, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, ketika Kang Rida datang ke sana, itu kebetulan atau mungkin ya sudah kalau kebetulan tuh makna mafhumnya inilah ya, bagi orang masyarakat biasa kebetulan, tapi kalau sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Jadi beliau berpakaian tuh dengan pakaian adat Nusantara dengan belangkon. Nah, sedangkan di kalangan para pengikut Bahar bin Smith itu kan sudah biasalah penampilannya ngarap lah ibaratnya. Nah, jadi ketika ada yang belangkon, ini diciri sebagai anggota atau simpatisan PWILS. Yang padahal pada dasarnya beliau tuh anggotanya simpati apa gimana kita walau alam lah. Ya. Tapi yang jelas Pak Kang Rida ini adalah anggota struktural Banser NU. Nah, jadi ketika hadir, niatnya penasaran dan ingin salaman. Tapi karena menggunakan belangkon, kemudian apa namanya, diduga itu diciri, wah, diciri nih anggota PWI nih, jangan-jangan gitu. Sehingga digiring, kemudian sebutannya diinterogasi, dikeroyok, dianiaya, dirampok, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya itu ketika awal itu, pihak Kabib dan Mukibin atau pihak Oknum Bahar ini juga melakukan framing-framing. Jadi framingnya adalah antara lain tuh menyatakan Kang Rida itu konon mau menjambak, mau mencolok mata Bahar, padahal alhamdulillah kita punya bukti videonya, tidak betul itu. Kita punya bukti videonya agak jauh posisinya Kang Rida dengan Bahar, jadi belum sempat mendekat, anak buahnya Bahar itu sudah mulai menggiring karena melihat tampilan beliau yang seperti itu tuh udah langsung digiring, kemudian diinterogasi, dirampok, dianiaya, dikeroyok, kurang lebih seperti itu. Nah itu dari kesaksiannya nanti ternyata berkembang. Jadi ketika beliau dianiaya, kemudian justru pihak Bahar bin Smith ini melakukan pelaporan lebih dulu. Jadi setelah digebukin, dibikin bonyok, itu melakukan pelaporan lebih dulu, semacam untuk kasus yang sifatnya perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya lah gitu. Nah, tapi karena korban ini sudah terluka, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian istrinya korban ketika sang suaminya ini masih kritis, istrinya korban ini melakukan pelaporan awal. Nah, pelaporan awalnya adalah dengan pasal 170 Pak Charlie, yang artinya untuk pasal pengeroyokan. Nah, itu kalau kejadiannya itu di hari Seninnya, tanggal 22. Nah, itu jadi dari Kang Ridanya sudah masuk rumah sakit, kritis, sang istrinya ini melakukan pelaporannya di tanggal 22 hari Senin. Gitu. Nah, ini kemudian Kang Rida ini dirawat di rumah sakit di Tangerang tentunya. Nah, itu karena beliau sebagai anggota Banser, tentunya ini menimbulkan keresahan bagi anggota Banser, anggota Ansor,
anggota NU, warga NU, bahkan yang PWI sekalipun meskipun tidak secara satu organisasi sekalipun, kita punya kepedulian karena ternyata ini tanda kutip ya, ini kan yang menzaliminya juga adalah pihak yang kami musuhkan, upaya menolak kemungkarannya, begitu. Sehingga bagi kami ketika ada kemungkaran ini, kami tidak bisa diam saja. Meskipun yang dirugikan adalah bukan dari PWI, tapi karena ini adalah, kami punya, sebagai saudara muslim itu kan, kita harus punya rasa empati. Jadi ketika ada yang dizalimi, lagi-lagi pribumi, kami berempati untuk menelusur daripada kejadian ini. Nah, jadi di tanggal 22, istrinya melakukan pelaporan. Nah, ini karena tekanan dari pihak saudara-saudara kita dari Banser dan Ansor dan juga LBH-nya, di hari Rabu tanggal 24 ini sudah ada peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, Mas Charlie. Ya. Cuman sayangnya di tanggal 24 itu seakan-akan ini kasus ini pasalnya hanya pengeroyokan saja. Dan seakan-akan ini yang bersalah adalah anak buahnya Bahar, muridnya Bahar, atau mukibinnya saja. Seakan-akan ada penggiringan ke arah sana. Nah, sehingga di tanggal 26 September, hari Jumat, nah itu alhamdulillah kondisi korban, Kang Rida itu sudah mulai membaik. Di tanggal 26 itu sudah bisa melakukan pelaporan lagi, dan itu dikawal, didampingi oleh Banser, oleh LBH, dan juga oleh Ansor. Nah, itu sudah melakukan pelaporan lagi sehingga ditambahkan pasal-pasal dan juga perlu saya Nggak terdengar Mas suaranya, Mas. 26. Iya. Oh ya. Sudah. Ya. Silakan Gus. Oke, lanjut. Oke, baik. Lanjut. Nah, jadi di tanggal 24 seakan-akan itu hanya pengeroyokan oleh muridnya Bahar atau anggotanya Bahar dengan tangan kosong. Nah, di hari Jumat tanggal 26 itu pelaporan ulang oleh Kang Rida yang sudah bisa keluar dari rumah sakit, alhamdulillah, dan juga di situ dijelaskan lagi, ditambahkan pasal-pasal terkait. Nah, jadi tidak hanya pengeroyokan saja gitu. Dan juga tidak hanya oleh anggotanya Bahar, tapi justru oleh Bahar bin Smith itu sendiri. Justru sebagai otaknya, justru kalau bagi pandangan kita sebagai tersangka utamanya. Dan tidak dengan tangan kosong saja, tapi juga dibekap dengan handuk, yang handuk basah supaya nafasnya juga sesak, ada dikalungkan dengan golok, ada disundut dengan rokok. Jadi tidak hanya tangan kosong, tapi juga ada penganiayaan dengan alat-alat lain. Nah, sehingga tentunya bagi pihak kita ini tidak hanya pengeroyokan pasal 170 saja, tapi terkait pula dengan penganiayaan dan juga ada perampokan juga, karena HP-nya itu sempat diambil dengan paksa, begitu. Nah, memang bahkan harusnya ada pasal upaya pembunuhan pun juga ada, tapi itu masih ditindaklanjut lagi lah. Nah, kemudian perkembangannya di pekan ini, nah ini kan sudah di akhir September, sudah pindah ke Oktober, alhamdulillah sudah ada penangkapan tersangka. Meskipun kami juga menyayangkan ini informasi yang kami dapatkan ini valid, tapi kok sayangnya informasi ini seperti di-keep, tidak dipublikasi secara luas melalui media massa resmi, terutama yang nasional. Tapi karena kita punya kepedulian, makanya ya kalaupun media nggak ataupun polisi tidak melakukan press release resmi, karena emang ini sudah faktual, kami sudah bisa informasi yang valid dan sudah bisa di cross check, sehingga kami menyampaikannya melalui para youtuber yang ada dulu saja. Karena kalau tidak kita kehilangan momentum untuk memberikan kontrol sosial, pengawasan kepada kinerja kepolisian. Jadi meskipun pihak kepolisian belum mengeluarkan press release secara resmi, tapi sudah mengabarkan ke pihak-pihak terkait bahwasanya sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap. Itu 3 orang. Sayangnya yang ditangkap baru dari kalangan mukibin pribumi, sayangnya.
Yang otak pelakunya yang Bahar bin Smith belum gitu. Tapi pengembangan pasalnya artinya kita plus minus lah ya. Yang sudah dilakukan kinerja polisi tentu ada yang perlu kita hargai, kita hormati. Tapi juga kami tidak berhenti di situ. Kita juga mendorong jangan sekedar itu saja, jangan sekedar tebang pilih. Sebagaimana kasus Kerawang saja dalam tahun lalu itu, saya pun juga menjadi korban. Dalam fakta persidangan jelas otaknya adalah Habib Ba'alawi, oknum Habib Ba'alawi. Tapi yang dikorbankan itu adalah 3 pribumi. Nah, andai kata mau menginikan lagi Habib Ba'alawinya, kami harus membuat pelaporan baru. Nah, sedangkan kan kita sudah banyak kesibukan dan lain-lain itu agak repot lah. Nah, tapi dalam kasus ini, sedari awal sudah dibuatkan pelaporan, jelas tersangkanya adalah Habib Bahar bin Smith, tersangka utamanya. Nah, cuman sayangnya pihak kepolisian belum mengeluarkan status tersangka pada Bahar, tapi sudah mengeluarkan status tersangka dan sudah ada penangkapan kepada beberapa pihak panitianya atau orang-orang mukibin pribuminya yang dianggap bertanggung jawab. Untuk nama-namanya saya juga meskipun saya sudah tahu tapi ya, belum bisa. Gimana Kepet? Gimana? Terpental ya? Enggak. Ya, monggo lanjut Gus. Atau Oh baik. udah masuk lagi. Jadi pertanggal 1 Oktober ya. Di pertanggal awal Oktober ini itu sudah ada yang kami dapatkan informasi itu penetapan tersangka dan sudah ada penangkapan. Itu mungkin kita pakai inisialnya saja ya. Inisialnya Ya. AES dan DNC juga MA. Nah, jadi sudah ada 3 orang yang pribumi, mukibin pribumi terkait dengan panitia itu sudah ada dilakukan penangkapan. Nah, itu tetap kami hormati, kami hargai dan kepada pihak kepolisian terima kasih sudah melakukan gerakan yang cukup cepat dari kasus yang tanggal 21, gelar perkaranya dan peningkatan penyidikannya itu lumayan cepat di tanggal 24 hari Rabu dan ketika ada pelaporan ini sudah ada, tapi juga pengawal-awal bulan ini sudah ada penangkapan yang sudah kami hormati, kami hargai, tapi mohon pihak kepolisian, kami juga dapat kabar penangkapan Bahar. Jadi kami meskipun bersyukur ada tersangka-tersangka yang ditangkap, tapi bagi kami ini belum cukup memuaskan karena otaknya masih belum tertangkap. Jadi dengan publikasi kita melalui podcast ini, kami tetap menghimbau jangan sampai anggota Banser, anggota Ansor, jangan berpuas diri dengan adanya polisi ini menangkap tersangka ini, jangan puas dulu. Ini kasus masih belum selesai, belum memuaskan, dan harus sama-sama kita dorong hingga otak pelakunya Bahar bin Smith tertangkap. Jangan biarkan yang ditangkap hanya anak orang-orang pribumi saja. Kita sebagai orang pribumi ini menyesalkan, menyayangkan kalau hanya pribumi saja yang ditangkap. Ini kan sifatnya sudah pengorbanan pribumi, yang berbuat salah siapa, yang dikorbankan siapa. Jadi meskipun pengeroyokan kepada Kang Rida itu memang lebih dari 1 orang, bahkan hingga lebih dari 10 orang, tapi jelas-jelas yang melakukan pemukulan dan lain sebagainya utamanya itu adalah Bahar bin Smith. Tapi sampai dengan sekarang Bahar bin Smith ini belum ditetapkan sebagai tersangka juga belum. Masih mungkin ya kita hargai mungkin masih proses penyidikan lah. Tapi setidaknya 3 tersangka yang pribumi sudah tertangkap, itu kita syukuri. Maka kita himbau baik dari pihak Ansor, Banser, para pengurus NU baik di PCNU dan juga PBNU juga. Marilah kita semua warga Islam Nusantara, warga NU sama-sama terus punya atensi, kepedulian terhadap kasus ini. Jangan sampai Kang Rida sendirian saja terzalimi, sedangkan kita hanya dikorbankan pribumi-pribumi saja, tapi tidak dengan Habib Ba'alawinya.
Mungkin kurang lebih demikian tambahan dari saya, informasi dari saya, nanti bisa kita kembangkan dengan obrolan-obrolan lainnya nih, Pak Charlie dan Kiai Haji Ya. Ibrahim Tama. Matur nuwun sangat. Ya, baik Gus. Apakah kesaksian yang disampaikan oleh Kang Mas Rida Banser ini, apakah itu bisa menjadi salah satu bukti kuat atau landasan bukti kuat lah untuk polisi bisa menetapkan Bahar Smith ini sebagai pelaku atau seperti apa, Gus? Baik, yang jelas kan kalau ini korban penganiayaan kan jelas luka-lukanya juga sudah divisum. Beliau juga sudah artinya kan tidak mungkin beliau demikian itu karena beliaunya melukai diri sendiri, nggak mungkin. Nah, karena juga jelas-jelas mereka sudah mengakui melakukan pemukulan, tapi dibilangnya ini kan Bahar ini kan menyampaikan tidak ada asap atau tidak ada api. Ini seakan-akan hanya efek. Nah, padahal kalau misalkan demikian, justru dari pihak Baharnya dulu ini yang harus bisa membuktikan memang ada upaya dari Kang Rida untuk mencolok, menjambak. Nah, kami insya Allah punya bukti video yang membuktikan itu tidak benar. Nah, sehingga kesaksian Kang Rida ini justru lebih menguatkan karena ada bukti-bukti luka fisiknya. Dan sudah divisum juga. Nah, sehingga nanti di fakta persidangan insya Allah ya dalam pandangan kita harusnya lebih kuat kepada ininya Kang Rida. Apalagi kan dari korban, dari pelaku yang sampai dengan 10 orang lebih, kalau dengan fakta persidangan harusnya bisa memberikan kesaksian yang lebih kuat bahwasanya memang otak pelakunya ini adalah Bahar bin Smith.